Ya, teman-teman semua selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bahas salah satu hal paling penting yang biasanya dialami oleh kalian para korban narcissistic abuse. Gitu ya. Jadi, ada teman-teman tuh yang bertanya begini, Abang, ini perasaan saya atau enggak? Gitu ya. Ketika misalnya saya berdekatan dengan si narsistik gitu ya, atau misalnya kumpul keluarga lah ya, ketika si narsistiknya itu adalah kepala keluarga atau orang paling dituakan. Kami tuh selalu merasa ketakutan, kami selalu merasa cemas, kami selalu merasa auranya itu negatif, Bang. Gitu. Dan ketakutan itu sebenarnya juga konstan. Ketika kamu misalnya menikah dengan seorang narsistik, kamu juga akan selalu merasakan itu. Kalian merasa takut salah, kalian merasa tidak bisa mengambil keputusan. Kalian merasa itu semua terjadi secara konstan, dan ketika kalian berkumpul bersama misalnya, narsistik itu akan jadi pusat ketakutan bagi kalian semua. Gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah itu benar terjadi dan kenapa itu bisa terjadi? Nah, teman-teman harus tahu, itu benar-benar terjadi, teman-teman. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah, kenapa narsistik itu harus menebarkan ketakutan dan bagaimana caranya dia bisa bikin kalian tuh dalam kondisi seperti itu? Karena kalian sendiri tuh nggak ngerasa. Tiba-tiba dengan berjalannya waktu, kalian merasa takut aja bersama dia. Gitu ya. Nah, kita akan bahas itu hari ini. Ketika kalian mengetahui ini, setidaknya kalian bisa membaca keadaan dan mudah-mudahan kalian bisa merespon itu dengan benar. Ya, oke ya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama dulu. Mengapa narsistik itu harus menebarkan ketakutan kepada korban-korbannya dia? Oke, jadi gini teman-teman. Kita tahu ya, si narsistik itu kan dia haus akan kekuasaan. Dia haus akan kontrol. Dia ingin diperlakukan spesial, dia ingin orang-orang itu semua berada di bawah dia. Bagi kita, orang-orang normal misalnya, atau orang-orang impact, ketika kalian berbuat sesuatu kepada orang lain, kalian memberikan empati kepada orang lain, orang akan membalas itu. Orang akan memberikan perhatian kepada kamu, orang akan memberikan penghormatan kepada kamu. Tetapi kamu tahu, si narsistik tidak bisa melakukan itu. Nah, untuk memuaskan egonya dia, untuk mendapatkan apa yang dia mau tersebut, menebarkan ketakutan adalah salah satu hal yang bisa dia pergunakan. Bayangkan, ya, saya adalah seorang narsistik. Ya. Saya dikelilingi oleh orang-orang yang takut kepada saya. Mereka takut akan semua yang akan saya katakan atau apa yang saya lakukan kepada mereka. Bagi saya, itu adalah sebuah kehebatan. Saya merasa berkuasa ketika saya melihat mereka semua seperti itu. Artinya, saya punya kontrol terhadap mereka. Sekarang, dari sisi kalian para korban, ya, kalian nggak nyaman dengan dia. Kalian merasa takut dekat dia. Nah, sebagai manusia, kita tuh kan sebenarnya punya mekanisme untuk menghindari rasa sakit atau rasa tidak nyaman dari diri kita kan? Gitu ya. Nah, ketika kalian merasa tidak nyaman dengan si narsistik, kalian akan mencari cara bagaimana rasa nyaman itu berkurang atau hilang sama sekali. Apa yang bisa kalian lakukan? Karena hubungannya hanya dengan si narsistik, kemudian kalian akan mencoba satu-satunya cara, yaitu menyenangkan si narsistik. Karena kalian tahu sumber masalahnya dari dia. Kalian berpikir kalau saya menyenangkan dia berarti dia akan berhenti menebarkan ketakutan dan akan berpengaruh positif kepada kalian. Gitu. Nah, ketika kalian semua berusaha menyenangkan dia, disitulah si narsistik merasa bahwa dia sangat berkuasa. Itulah hal yang sangat diinginkan oleh seorang narsistik. Ketika dia melihat seluruh orang atau korbannya misalnya, berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan dia, itulah yang dia inginkan. Dia merasa berkuasa, dia merasa punya kontrol, dia merasa dia diperlakukan spesial. Kenapa? Ketika orang-orang takut sama dia, ketika even misalnya dia melakukan abuse kepada mereka, dia marah kepada mereka kan nggak akan berani melawan. Justru kemudian mereka akan lebih berusaha untuk menyenangkan dia. Itu adalah sebuah perlakuan spesial kan sebenarnya. Itu yang diharapkan oleh si narsistik. Itulah kenapa ketika kalian tinggal dengan seorang narsistik, dia akan secara konstan menyebarkan ketakutan kepada kalian dan menteror kalian. Oke ya? Nah sekarang, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana sebenarnya cara dia melakukan itu kepada kalian? Nah, kita akan bahas 7 cara bagaimana dia pelan-pelan membuat kalian kemudian ketakutan dan cemas kepada dia. Yang pertama, ini yang paling banyak tidak diketahui sebenarnya. Kita menyebutnya buah simalakama. Teman-teman semua sudah tahu ya, buah simalakama kan kalian tahu. Ke kanan salah, ke kiri salah. Oke? Jadi gini, banyak dari kalian tuh pasti akan ngomong bahwa
ketika saya mau mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan seorang narsistik, saya tuh selalu takut salah, Bang, gitu ya. Saya selalu bingung keputusan mana yang benar yang berkaitan dengan dia. Seolah-olah saya selama ini selalu mengambil keputusan yang salah yang berkaitan dengan dia, ya. Nah, yang teman-teman harus tahu bahwa itu semua sebenarnya disetting oleh si narsistik. Artinya kalian tuh sebenarnya selama ini dijebak oleh dia. Jadi buah si malakama itu begini, guys. Narsistik itu secara konstan dia akan bikin keadaan di mana apapun yang kalian lakukan itu pasti akan salah di matanya dia. Ya, dia sengaja bikin keadaan seperti itu. Contoh misalnya, dia makan, ya, dia makan sesuatu, kemudian dia tidak menghabiskan makanan tersebut. Ya, dia taruh itu di meja makan misalnya. Nah, besoknya ketika kalian melihat makanan tersebut, apapun yang kalian lakukan itu pasti akan salah. Misalnya, kalian membereskan makanan tersebut, dia akan berkata bahwa, kamu tahu nggak, saya itu belum selesai makan. Saya cuma menaruh makanan itu di situ. Kamu benar-benar nggak bisa ngerti ya. Gitu. Tetapi, kalau kalian membiarkan makanan itu di situ, dia juga akan bisa berkata bahwa, kamu nih pemalas ya, tidak punya inisiatif untuk membereskan sisa-sisa makanan yang saya tinggalkan. Istri macam apa kamu? Gitu. Artinya, sebenarnya dia tahu keadaan itu. Hal lain misalnya, ketika kalian punya informasi yang harus disampaikan misalnya, bisa saja ketika kalian menyampaikan informasi itu kepada dia, dia akan berkata bahwa, ngapain kamu nyampaikan informasi itu kepada saya? Itu kan informasi nggak penting. Itu hanya membebani saya. Gitu. Tetapi ketika kalian tidak menyampaikan informasi itu kepada dia bisa juga berkata bahwa, kamu ini nggak tahu diri ya. Itu kan informasi penting. Gara-gara kamu nggak nyampaikan informasi itu ke saya jadi rugi, gitu. Nah, keadaan-keadaan seperti ini biasanya di-create oleh si narsistik, gitu ya. Caranya ketika kalian berkata bahwa bertanya salah, tidak bertanya juga salah. Nah, ini semua itu sebenarnya jebakan, guys, gitu loh. Dia secara konstan menempatkan kalian di situ. Akhirnya kalian akan selalu berbuat salah. Nah, itu yang dia harapkan sebenarnya. Nah, ketika kalian selalu dikritik akan hal-hal tersebut, kalian merasa selalu berbuat salah, hilanglah kepercayaan diri kalian. Ketakutan mulai datang kepada kalian ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan dia. Semakin lama itu dilakukan, semakin kalian ketakutan. Itu cara dia pelan-pelan membuat kalian merasa insecure. Oke ya? Itu satu. Dua, mengawasi kalian. Iya, ini benar-benar terjadi kan sebenarnya. Si narsistik akan mengawasi semua hal yang kalian lakukan sampai sekecil-kecilnya. Gitu. Apapun yang kalian lakukan, kesalahan sekecil apapun, dia akan memblow up itu, gitu ya. Kalian lupa matiin lampu, kalian lupa menaruh sesuatu di pada tempatnya, kalian tertawa terlalu keras misalnya. Dia akan mengatakan itu kepada kalian, gitu. Dia akan mengkritik itu kepada kalian. Tetapi terkadang dia tidak melakukan itu secara langsung, tetapi dia menyimpan itu untuk dia pergunakan sewaktu-waktu ketika dia butuh, gitu ya. Ini kan membuat kalian merasa insecure kan ketika sedikit-sedikit kesalahan kalian terus di blow up sama dia, itu membuat kalian merasa takut. Kalian merasa takut berbuat sesuatu, kalian merasa takut untuk mengambil sebuah keputusan, karena kalian tahu kalian akan dikritik. Dan itu secara konstan akan membuat kalian merasa tidak nyaman, kemudian secara konstan menimbulkan kecemasan kepada kalian. Yang ketiga, itu namanya bad mood. Jadi ada kalanya ketika si narsistik itu datang gitu ya. Kita tahu bahwa si narsistik itu ketika dia merasa feelingnya lagi hancur atau bad mood gitu, dia nggak rela kalau orang lain itu mengalami good mood. Ya, artinya bagi dia ketika dia mengalami bad mood, dia harus menularkan itu kepada orang lain. Orang lain harus merasakan penderitaan yang sama seperti dia. Apalagi ketika dia adalah seseorang yang powerful gitu ya, atau dituakan. Kita tahu dia nggak akan menjelaskan feeling yang dia punya, tetapi dia akan berusaha membuat orang-orang merasakan seperti apa yang dia rasakan. Dan itu kan menimbulkan ketakutan yang konstan. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari gitu ya, ketika seorang narsistik yang dituakan misalnya, ketika dia sudah menampakkan raut wajah dia yang bad mood, mungkin anak-anak dan cucunya kemudian semua akan berbisik-bisik dan berkata bahwa, oh, si ini lagi bad mood loh, kita semua harus hati-hati dan diam. Bagi seorang narsistik, itu kebanggaan. Ketika dia bad mood dan semua orang takut, bagi dia itu sebuah kebanggaan. Dan artinya dia bisa menebarkan ketakutan yang konstan. Nah, saya mau kasih satu trik yang biasa dipakai oleh seorang narsistik berkaitan dengan bad mood ini. Kalian pernah nggak ketemu dengan seseorang yang mungkin saja kalian tuh baru kenal? Gitu ya. Kemudian, ketika kalian baru kenal sama dia, dia tiba-tiba aja ngomong itu begini. Kamu tahu nggak ya?
kalau saya lagi bad mood, saya tuh bisa sangat kejam loh. Saya bisa menghajar semua orang ketika saya marah. Gitu. Dan hal-hal lain lah gitu ya, yang bisa memperkuat keadaannya dia tersebut. Gitu. Kalian mungkin bingung, kenapa dia ngomong begitu? Sebenarnya itu taktik guys. Itu untuk menebarkan ketakutan duluan kepada kalian. Sehingga suatu hari ketika dia bertingkah secara bad mood, misalnya, kalian tuh udah ketakutan duluan. Kenapa? Karena ada warning dulu yang pernah dia sampaikan kepada kalian. Itu salah satu taktik yang biasanya dipakai oleh seorang narsistik. Itulah kenapa kadang-kadang kalau kalian ketemu dengan seorang NPD, dia sering mengatakan hal-hal tersebut. Oh, kalau saya lagi bad mood ya, saya bakal begini, begini, dan begini. Itu sebenarnya usaha dia untuk membuat kalian nanti, pada saatnya ketika dia menggunakan taktik bad mood itu, kalian sudah bersiap untuk melakukan apa yang dia mau.